Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembicara kita berikutnya. Nah, jadi kita akan selesaikan dulu dua narasumber ini presentasinya. Setelah itu baru kita masuk ke acara diskusi. Nah, untuk pembicara yang kedua, saya mohon izin untuk menyampaikan profil beliau. Jadi beliau adalah Bapak Ide Bagus Agung Gunartaul. Ya. Kalau dilihat dari profilnya, sebenarnya beliau adalah seorang business entrepreneur. Ya. Kalau kita bicara tentang entrepreneur itu kan bukan hanya melulu tentang bisnis ya, ada business entrepreneur, ada government entrepreneur, ada social entrepreneur, ada academic entrepreneur. Nah, beliau ini kalau boleh saya kelompokkan itu awalnya itu adalah seorang business entrepreneur. Tapi dilihat dari profilnya, belakangan kayaknya bergeser nih Bagus Agung, menjadi seorang social entrepreneur ya. Berarti di sini saya curiga ada satu panggilan hati untuk kembali ke kampung, ke desa, mengembangkan desa. Ini adalah luar biasa. Dan dilihat dari aktivitas beliau di organisasi juga sangat luar biasa. Ya, saya kenal beliau ketika beliau sebagai lokal presiden GCI, Junior Chamber Internasional. Ini adalah sebuah organisasi kepemudaan internasional, mungkin ada di ratusan negara organisasi ini. Beliau sempat menjadi lokal presiden untuk Bali dan kemudian nasional presiden GCI Indonesia. Ini pencapaian luar biasa untuk seorang putra daerah yang akhirnya kembali ke kampung halaman untuk menjadi apa ya, mungkin semacam pelopor bagi teman-teman generasi muda lainnya untuk mengembangkan desa. Jadi mau berprestasi di kota bisa, berprestasi di desa tentu saja bisa. Baik, Pak Gus Agung sudah siap ya? Sebelum ke langsung Pak Gus Agung menyampaikan materi, bagaimana kalau kita putarkan dulu video profil Jungutan? Jadi Ibu Rasamanda mohon bantuannya dari Udayana TV untuk share tentang video profil Desa Jungutan. Saya persilakan Ibu Amanda. Ibu Rasamanda. Ya, luar biasa ya. Saya sampai merinding ini mendengar suara gamelannya, kemudian juga melihat videonya. Ini luar biasa bagaimana sebuah desa yang ada di lereng Gunung Agung bisa didatangi oleh orang-orang yang terkenal. Tadi kalau tidak salah itu mungkin ajangnya Miss Universe ya, luar biasa. Baik, Pak Agus Agung, untuk selanjutnya saya persilahkan 30 menit ke depan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Agung. Ya baik, terima kasih Bu Sayu, Ibu dokter kita yang saya istilahkan ini Najwa Shihabnya Bali. Jadi kita sedang berada di webinar Mata Najwa gitu ala LPPM UNUD. Terima kasih sekali lagi. Kemudian yang terhormat Prof. Rai, Ketua LPPM UNUD yang saya merasa sangat terkesima karena beliau sangat visioner gitu ya. Jarang ada satu lembaga universitas yang melirik
adanya aktivitas anak muda yang dalam tanda kutip agak nyeleneh gitu ya. Kalau bukan karena memang punya visi, maka kami-kami ini bukan siapa-siapa bagi sebuah universitas. Kemudian Bu Sri Sutari juga yang selalu segar ya. Beliaunya segar, acaranya jadi segar juga. Terima kasih untuk presenter kita pagi hari ini, dan tentu Bapak Ibu yang sudah hadir, ini ada banyak sekali profesor, doktor ya dan lain sebagainya yang sekali lagi luar biasa, dan mohon izin saya tidak menebar garam ke laut niki. Jadi ternyambahang tasik ke segara sapunike, mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa memperkaya referensi dari apa yang tentu begitu rupa sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa berdaulat untuk kita semua. Pagi hari ini setelah tadi sudah diberikan informasi secara umum, terutama yang terkait dengan konten utama yang kita akan diskusikan pagi hari ini adalah menyangkut bagaimana ada satu opportunity untuk mengembangkan desa dari perspektif digital oleh saudara saya Beli Putu Naindra yang tidur bangun niki. Biasa kalau orang IT ketemu dalam tanda kutip aktivis, nah niki pasti kebalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Baik, mungkin dia akan share saja beberapa inisiatif yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya, karena seringkali kami juga tidak persis tahu bahwa kira-kira bahasanya, performa dan lain sebagainya ini relate dengan apa yang dianggap nyaman oleh khalayak gitu ya. Jadi saya mengambil satu judul, yaitu konsep Samsara Living Museum sebagai strategi pengembangan potensi sumber daya unggulan desa berbasis digital. Jadi agak sedikit kita konekkan ya dengan satu inisiatif yang lebih spesifik, yaitu keberadaan Samsara Living Museum. Nanti yang mungkin akan ini mulai dari ada satu basis pemikiran yang mohon izin ini nextnya Pak Made. Jadi karena suasananya ada di lereng Gunung Agung, jadi agak rada-rada lelet, itu biasa gitu. Nah, jadi ada satu dasar pemikiran yang kami share di screen yang kita akan jadikan awal bahwa kami melihat ya, positioning Bali atau Indonesia sebagai sebuah bangsa atau negara itu adanya di titik kiri atas yang kurang lebih beberapa langkah lagi menuju fase industri. Jadi ini 3 fase. Yang pertama adalah pre-industri, kemudian industri, dan post-industri. Nah, kami mengibaratkan posisi kita sekarang ini berada di sekitar 1 atau 2 langkah menuju fase industri. Yang mana mungkin kiblat daripada posisi industri ini adalah beberapa negara yang sudah maju, di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, yang oleh kami begitu ya melihat justru pergerakan kita menuju fase industri yang begitu absolut, ya, begitu tanpa ada alternatif atau pemikiran lain, ini agak kurang tepat. Oleh karenanya kami berpikir bahwa bagaimana posisi ini kemudian memberikan opportunity yang baik gitu ya pada strength kita atau kekuatan kita adalah ketika kita melihat bahwa hari ini justru negara-negara maju ini atau negara-negara industri ini sedang bergerak menuju post industri. Nah, oleh karenanya kami berpikir bahwa ketika kita smart ya, ketika kita melihat adanya satu chance yang lain, maka seyogianya kita tidak lagi menggebu-gebu untuk menuju posisi industri, tetapi bagaimana kita shortcut. Nah, yang garis putus-putus ini adalah shortcut menuju fase post industri. Kenapa demikian? Nah, alasan besarnya adalah karena positioning post industri dengan pre industri di mana kita saat ini berada itu sebenarnya 11-12 atau beririsan. Jadi sudah pasti logiknya untuk menuju post industri yang mana negara maju sedang berbondong-bondong sekarang ke sana, itu ya lebih baik kita kembali atau merelevansi
dengan value yang ada di kita sendiri sebagai negara yang berada di fase pre-industri ini. Nah, yang di bawah saya coba breakdown ya beberapa indikator yang merepresentasi karakteristik dari ketiga segmen ini, misalnya yang rural atau pre-industri ini yang mengemuka adalah sisi sosial, community, kemudian nature, co-health, dan lain sebagainya. Begitu juga di fase industri yang ditandai dengan pergeseran dari rural ke city, itu indikatornya adalah mulai muncul enterprise, government yang relatif dominan, kemudian human, dan juga kompetensi, dan seterusnya, atau kompetisi ya. Nah, ini yang kemudian kita combine, yang tadi rural, kemudian city, kita menjadi cyral gitu. Jadi city rural. Bagaimana memang sudah pasti kita tidak bisa mempertentangkan lagi, tapi bagaimana kita mengharmonize. Jadi sisi sosial kemudian diharmonize dengan enterprise, kemudian juga community dengan government, kemudian juga human dengan nature, begitu juga co-health tadi. Nah, jadi ini basic pemikiran kami, sehingga ketika Naindra datang beberapa tahun yang lalu untuk berdiskusi panjang, kami berpikir bahwa ini satu chance yang sangat menarik untuk mentransformasi pemikiran ini secara masif kepada stakeholders ya, pentahelik, government, akademisi, kemudian bisnis, masyarakat, dan juga media hari ini tambahannya secara lebih cepat. Kenapa? Karena digitalisasi ini kemudian memberikan ruang yang tanpa batas untuk kita memberikan satu inisiatif atau pemikiran. Nah, oleh karenanya untuk mempermudah kami menerjemahkan atau memvisualisasi ide dimaksud, maka kami melahirkan sebuah gerakan ya, atau sebuah permodelan yang kami namai Samsara Living Museum atau Museum Kehidupan Samsara. Nah, saya akan cerita sedikit, mungkin izin Ibu Sayu, Prof. Rai, begitu juga Naindra untuk share tentang Samsara sendiri yang di hilir nanti akan tetap berelasi tentunya dengan keberadaan Desa Jungutan dalam konteks digitalisasi. Jadi Samsara Living Museum atau The Circle of Balinese Life ya, siklus hidup manusia Bali, yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, Punarbawa ataupun Samsara ini adalah satu tempat, adalah satu inisiatif yang kita ingin ada ruang yang nyaman untuk setiap orang, untuk setiap pihak ya, berbagi ide, berbagi rasa, berbagi pengalaman, dan juga referensi. Sehingga satu ketika akan terbentuk adanya ekosistem yang mengangkat kembali semangat nilai-nilai Bali tadi. Nah, keterangkatan semangat nilai-nilai Bali ini, harapan kami tidak hanya dalam bentuk tangible asset ya, atau sesuatu yang konkret, yang terlihat, katakanlah misalnya warisan artefak, kemudian juga benda-benda sakral, tua, dan seterusnya. Tetapi lebih kepada bagaimana keseharian masyarakat yang berelasi dengan tradisi, budaya, kemudian juga adat istiadat, ini muncul sebagai sebuah konten di dalam ekosistem museum kehidupan. Jadi garis bawah kami adalah ini sebuah museum kehidupan, di mana keseharian masyarakat menjadi kontennya, bukan lagi semata-mata tangible asset atau benda. Jadi itu yang menjadi dasar utama dari pembentukan inisiatif ini, yang mana seperti tadi ada visi, misi, kemudian juga konsep, bagaimana kami merekonstruksi skala siklus atau rangkaian siklus kelahiran sampai kematian ya. Di situ ada ngerujak di usia 1 sampai 3 bulan bayi dalam kandungan, kemudian begedong-gedongan di 6-7 bulan bayi dalam kandungan, lahir, nanam ari-ari, lalu besar, meninggal, atma wedana, dan lahir kembali. Ini kita coba bahas begitu rupa dengan pendekatan actual. Jadi bagaimana masyarakat, khususnya anak muda sekarang ini, tidak lagi merasa ada gap yang panjang dalam konteks pola komunikasi. Yang sebelumnya mungkin mereka hanya menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini, itu relasinya hanya terhadap spirituality atau filosofi gitu, yang sangat tidak berhubungan dengan kebutuhan hidup kita hari ini. Nah, itulah tugas kami di Samsara untuk setiap hari menggali, mempreservasi, kemudian mengkonservasi, dan seterusnya, sehingga ini bisa diformulasi menjadi
sebuah pengetahuan mutakhir yang sangat berelasi dengan kehidupan hari ini, bahkan mendatang. Nah, kami kemudian menerjemahkan menjadi dimensi nilai ya, atau value change. Yang pertama adalah kita kembangkan dasar pengembangannya berbasis preservasi, kemudian konservasi, edukasi, kemudian di situ juga kita angkat fungsi ruang sebagai playground, kemudian learning center, tujuan wisata, hiburan, dan juga inovasi budaya. Lalu dari dasar pemikiran di atas, kita deskripsikan lagi secara lebih konkret, secara lebih applicable ya, dengan beberapa sekuen ya. Yang pertama kita bangun adanya main display gallery, kemudian museum gallery, kemudian depo gallery, workshop area, open air space ya, taman upakara dan seterusnya, karena kebetulan kita mendapati dan kami mencoba menerjemahkan bahwa di setiap tahap kehidupan manusia Bali ini tidak pernah lepas dari peran tanaman upakara. Yang mana yang kami baru coba kolek saja itu ada kurang lebih 150 jenis tanaman upakara yang saya yakin selain bisa dilihat dari dimensi filosofi, kemudian spiritualitas dan lain sebagainya, tetapi juga akan berhilir kepada produk-produk yang produktif atau inovatif. Salah satunya misalnya wellness product atau wellness experience yang mungkin juga nanti menjadi wellness tourism dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih experience journey yang jika Bapak Ibu hadir di Samsara bisa rasakan, bisa lalui begitu ya. Sebenarnya sebelum pointer kuning ini ada banyak proses atau preparation kita, sehingga kita memastikan ketika siapapun hadir di ruang kita, di Samsara Living Museum, mereka sudah punya satu gambaran yang kuat ya, pemahaman dasar. Kemudian ketika sampai di situ juga ada experience journey yang exact ya, yang pasti, yang setiap tahapnya kita memang bisa terjemahkan begitu rupa secara eksplisif ya, secara argumentatif, dan kalau kawan-kawan muda biasanya memang harus agak logik gitu ya. Nah, disinilah experience journey yang kita lakukan, yang kita rancang dengan harapan siapapun yang kemudian meninggalkan tempat ini atau pulang begitu ya, mereka membawa kesan yang luar dalam lah. Jadi benar-benar memiliki atau memberikan satu pengalaman atau value yang kualitatif. Nah, kemudian aktivitas yang kami lakukan, ini mungkin yang agak mengerucut nanti berhilir kepada bagaimana kita mengcombine atau mengintegrasi dalam sebuah platform digital, adalah merujuk kepada 3 poin yang saya yakin kita sudah punya ya, dengan konsepsi Trihita Karana, tetapi kemudian diaktualisasi lagi oleh konsepsi Sustainable Development atau SDGs yang berhulu kepada 3 poin ini. Yang pertama adalah lingkungan, kemudian yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga adalah ekonomi. Karena ketiga poin atau aspek ini kami yakin ketika ingin sustain atau berkembang, maka harus kita berikan porsi yang proporsional. Dalam konteks lingkungan, kita membreakdown menjadi beberapa aspek ya. Yang pertama adalah edukasi atau literasi, kemudian konservasi dan juga preservasi dengan beberapa aktivasi. Jadi yang pertama misalnya adalah kita melakukan penggalian, pendataan, dan pengaplikasian literasi yang diambil dari manuskrip. Nah, ini lucky us begitu ya. Kita sangat beruntung di Bali ini masih diberikan warisan berupa literasi yang luar biasa. Tidak hanya hebat, tetapi dia otentik. Bahkan rasa begitu ya, dari setiap tulisan atau goresan sastra Balinya sekalipun masih kita bisa rasakan dan explore untuk kemudian kita berikan vibrasinya kepada siapapun yang membaca atau mendapatkan pengalaman. Kemudian kita masih relatif banyak punya narasumber, begitu juga berbasis pada survei lapangan. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengkoleksian, penanaman, dan juga pembuatan katalog daripada tanaman upakara ini. Nah, saat ini sudah terkoleksi sekitar 150 jenis tanaman langka ya. Jadi yang di kiri bawah itu proses pendokumentasiannya, kemudian yang kanan bawah kita banyak sekali melakukan diskusi-diskusi dengan para ekspertis, baik budayawan, kemudian
ahli-ahli di bidang masing-masing ya, seperti tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga mengaktualisasi arti ya, atau implementasi dari banyak sekali aktivitas spiritual maupun budaya kita yang sebenarnya benar-benar dipikirkan begitu rupa oleh para leluhur kita ketika beliau meng-create ini pada masanya. Seperti misalnya kita sudah punya tumpak warige, tumpak kandang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pembuatan permodelan-permodelan, ya, karena kita berharap ada visualisasi yang konkret di situ. Seperti misalnya penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, bahan-bahan alam yang berada di sekitar kita yang sebelah kiri bawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam aspek sosial budaya, kita membreakdown menjadi beberapa sektor ya, atau beberapa aktivasi. Yang pertama adalah inovasi budaya, kemudian learning center, kemudian playground, kemudian juga hiburan. Ini kami ambil dari yang tadi, jadi dari rantai nilai yang kita sudah bahas di depan, yang kita terjemahkan menjadi beberapa aktivasi. Yang pertama adalah kami yakin dalam konteks penggalangan sisi atau sosial, konsolidasi sosial ini, kita harus bergerak bersama dengan seluruh stakeholders. Seperti tadi saya sampaikan adalah dengan pentahelik. Yang pertama ada government atau pemerintah, yang kedua akademisi ya dengan kampus-kampus, kemudian dengan bisnis community, begitu juga dengan komunitas atau masyarakat dan media. Nah, oleh karenanya mungkin terwakili oleh beberapa foto di sini. Kami juga beruntung kebetulan waktunya tepat, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan melaunching keberadaan Samsara ini. Kemudian di bawah juga Pak Menkop, Pak Menpar, Gubernur BI, kemudian yang di kiri juga ada influencer dengan cukup banyak follower ya, yang kita ajak kolaborasi. Kemudian yang ketiga, kita membangun budaya kolektif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang hampir begitu ya, walaupun belum gitu, tapi hampir ditinggalkan, misalnya habit food sharing ini, atau mau patung. Kalau biasanya H-1 atau H-2 galungan kan, ini masa kecil saya sangat terbiasa gitu ya, pagi-pagi udah pergi untuk ambil daging. Nah ini karena sudah hampir ditinggalkan, kita angkat kembali dalam konteks kemarin kita menghadapi pandemi. Karena memang bagaimana jiwa kolektif masyarakat ini harus terus diperkuat. Kemudian yang bawah kanan, kita juga membuat inisiatif yang berelasi dengan pandemi, yaitu menghasilkan sebuah produk hand sanitizer dengan pemberdayaan masyarakat melalui produk arak yang saat ini hanya dikenal sebagai cairan yang memabukkan gitu ya. Tetapi dalam konteks pandemi kemarin justru sangat menolong. Diakibatkan oleh alkohol yang mahal, kemudian hand sanitizer juga yang langka dan seterusnya. Kenapa kita tidak manfaatkan local content atau source ini begitu rupa, selain karena dia memang familiar ya, gampang diproduksi, juga akhirnya berimplikasi terhadap ekonomi. Masyarakat kami akhirnya kemarin bisa mendistribusi kurang lebih 3.500 liter hand sanitizer. Kemudian juga kita ya memfasilitasi, begitu juga meng-create, menginisiasi beberapa festival atau program-program workshop, seminar, diskusi-diskusi dan lain sebagainya yang sekali lagi kami yakin akan mampu melahirkan ide-ide segar yang futuristik. Nah ini beberapa aktivitas kita, termasuk yang kiri bawah yang di introduction tadi oleh Bu Sayu, adalah suasana reunion dari 15 finalis Miss Universe dari 15 negara. Jadi ada satu desa namanya Jugutan yang hanya 10 km dari puncak Gunung Agung, ada reuni Miss Universe. Ini agak nyeleneh juga gitu ya. Kemudian yang ketiga dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi kami breakdown kemudian menjadi tujuan wisata, pengembangan aktivitas, fasilitas, begitu juga pengembangan produk. Nah, ini ada beberapa foto yang kami ambil beberapa diantaranya dari sekian banyak aktivitas masyarakat yang tampil di sana gitu. Yang kemudian kita harapkan akan mengakar kembali di dalam setiap sendi aktivitas masyarakat Bali ya. Jadi mulai dari aktivitas
ibu-ibu yang prepare makanan ya, atau catering secara kecil-kecilan di desa, kemudian ada sastrawan melalui aktivitas meke kawinnya, ada seniman, banyak sekali ini, ada genjek, ada penting, ada apa namanya ngoncang, ada selonding dan seterusnya. Begitu juga para petani, pengrajin perak, anyaman, termasuk beberapa bulan terakhir ya kita kembangkan homestay yang mengambil rumah-rumah atau ruang-ruang kosong yang tidak terpakai karena ditinggalkan penghuninya untuk urban. Nah, kemudian kita juga meng-create beberapa produk ya yang di kiri bawah. Jadi ada banyak hilirisasi produk-produk hulu yang resource-nya begitu melimpah di desa kami. Ada kopi, ya kopi lereng Gunung Agung, kemudian ada madu, ada usade Bali, ada arak local championnya, kemudian minyak tandusan, gula semut dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kanan dua ini juga agak spesifik ya. Kita baru meng-create-nya ketika suasana pandemi ini berlangsung, karena kami berpikir habit pada saat pandemi ketika orang terbiasa dengan work from home, itu tidak akan langsung lepas atau hilang begitu saja setelah pandemi ini. Mereka masih punya habit from suatu tempat. Nah, yang oleh karenanya kenapa tidak mungkin ketika habit ini akan berlanjut menjadi work from destination or work from interesting place, yang dalam hal ini work from samsara gitu ya, yang kanan bawah. Begitu juga MICE. MICE mungkin tidak lagi ke depan ini akan terpaku pada ruang dan waktu, termasuk kepada kebutuhan sebuah tempat yang menyediakan integrasi secara fisik. Tetapi ketika secara digital sebuah area bisa diintegrasi, maka sekali lagi desa Jungutan sekalipun bukan tidak mungkin menjadi sebuah destinasi meeting, insentif, convention maupun eksibisi. Nah, ini mungkin saya cepat saja ya. Jadi ada banyak sekali aktivitas daily yang di-provide oleh masyarakat bersama-sama dengan kita, seperti misalnya visit museum, kemudian water blessing, kemudian cooking class dan arak making, kemudian genjek lesson, Balinese dance, offering making. Kita juga create beberapa package untuk memudahkan TATO ya, travel agent atau travel operator untuk menjual seperti misalnya honeymoon blessing. Ini agak laris ya. Mudah-mudahan setelah pandemi karena suasana semakin dalam tanda kutip mesra, ini semakin banyak yang honeymoon. Kemudian soul reflection, kami punya bukit surga dengan view yang luar biasa ya, dan suasana religiusnya. Kemudian food and beverage services, kita punya local food, baik yang raw maupun yang sudah diolah, termasuk kita mengangkat kembali tradisi megibung yang original ya, bukan yang direkayasa begitu rupa, tapi yang kanan bawah itu yang original. Kemudian, nah ini, jadi semua ya, atau seluruh program pengembangan potensi sumber daya unggulan desa yang tadi kami sampaikan, yang sebelumnya ketika kita belum intensif ya diskusi dengan Belina Indra, dengan Ibu Sayu, ini belum terintegrasi, gitu. Belum ada chance untuk kemudian dia bergerak secara masif sehingga bisa dikembangkan begitu rupa dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, oleh karenanya seluruh potensi tadi itu kemudian kami integrasikan ke dalam sebuah platform atau ekosistem digital dengan domain www.desajungutan.com. Yang kebetulan sekali lagi keberuntungan kami ya, pada saat launchingnya langsung disaksikan oleh Bapak Wakil Menteri Desa dan Desa Tertinggal ya. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kita mendapatkan kunjungan dari Menteri Koperasi dan UKM, Kang Teten, untuk langsung hari itu juga beliau melihat ya, kemudian mendiskusikan apa yang kira-kira bisa dieksplor, dikolaborate dan didukung oleh stakeholders yang tentu tidak sedikit yang berada di sekitar baik beliau secara pribadi maupun sebagai sebuah lembaga. Ya, saya kira itu kurang lebihnya. Mohon izin Pak Prof. Rai, begitu juga Bu Sayu dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau ternyata dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan,
karena niki anak kampung niki, anak desa. Nah, kirang langkung duenang, minap durung sinap jang karena setelah ini akan ada diskusi untuk nanti barangkali dilanjutkan oleh Naindra ya. Tadi ada satu pertanyaan untuk Bapak. Ya, baik, Bu Sayu. Pertanyaan untuk saya dari Pak Putra, nggih. Salam kenal Pak Putra. Jadi bagaimana tantangan kita di dalam mengkonsolidasi ide, gerakan dan juga proses digitalisasi ini, itu sudah pasti banyak sekali tantangannya Pak Putra. Yang jelas kondisi existing masyarakat sekarang mungkin tidak di semua tempat, tetapi di sebagian tempat terutama yang agak remote ya, ketika informasi ini juga tidak terasup secara optimal, sehingga mengakibatkan referensi atau wawasan sebagian masyarakat yang kita hadapi ini memang terbatas. Jadi itu challenge pertama. Kemudian yang kedua, oleh karenanya gitu ya, dari pointer pertama ini, kemudian juga akan mengakibatkan level of confidence ya. Jadi rasa percaya diri dan lain sebagainya yang ada di masyarakat ini boleh dibilang relatif rendah saat ini. Ya, untuk melakukan satu hal yang agak melompat gitu ya. Sehingga akhirnya mereka comfort zone, berada di comfort zone untuk melakukan daily activity yang memang agak sulit untuk ditarik. Itu beberapa kondisi existing masyarakat yang ada sekarang, sehingga saya cerita saja apa adanya, program yang kita lalui bersama-sama dengan kawan-kawan ini sudah cukup lama lah. Jadi kalau yang saya boleh definisikan kurang lebih 6 tahun, nah itu fasenya pertama 6 tahun ini kami berpikir bagaimana memecahkan problem tadi ya. Kemudian yang kedua di fase 2 tahun kedua, nah itu sebenarnya mulai 4 tahun yang lalu banyak sekali kami melakukan seminar, workshop, kemudian diskusi, event bahkan ya, dan lain sebagainya yang effortnya tidak sedikit. Tetapi ujung-ujungnya setelah event ya, yang kita hendak ya mau capai dan lain sebagainya ini rupanya kecil sekali persentase achievement-nya gitu, ketercapaiannya. Nah, sehingga kami berpikir akhirnya 2 kali lipat, kira-kira problemnya di mana ya? Padahal narasumber, kemudian materi, begitu juga stakeholders yang kita ajak begitu rupa untuk siap berkolaborasi ini tidak kurang lah. Tetapi kok tetap habis workshop ya, habis diskusi, seminar dan lain sebagainya, tidak ada feedback yang worth it lah, yang sesuai dengan effort kita. Nah, oleh karenanya lah sejak 2 tahun terakhir kami berpikir bahwa setidaknya 2 atau 3 challenge di awal yang saya sampaikan ini harus dipecahkan dulu gitu. Yang pertama adalah memang mereka harus paham dulu kita mau ajak kemana gitu. Kita mau ajak kemana dan apakah mereka akan lebih baik setelah kita ajak. Harus ada garansi dulu gitu. Dan garansinya ini harus visualitatif. Tidak boleh hanya kita berikan penjelasan atau berupa video, foto, tapi mereka harus lihat langsung, mereka rasakan, dan mereka merasa bisa untuk melakukan. Terukur lah. Jadi sesuatu yang mereka anggap tidak bisa juga akhirnya membuat mereka a priori gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi saya sampaikan, level of confidence ini harus di dalam tanda kutip rekayasa begitu rupa dengan sedikit demi sedikit menggeser ya aktor utama ini ke mereka langsung gitu. Ya oleh karenanya mungkin Bapak Ibu lihat tadi di tayangan video maupun di presentasi saya, itu memang aktornya ya wajah-wajah masyarakat desa. Ya entah yang kemudian mengangkat konten pria ya, kerajinan tangan, begitu juga silver, kemudian juga yang meng-create arak ya. Ini salah satu produk arak yang kita dampingi lalu kita kurasi dan seterusnya. Begitu juga yang lain, yang awalnya mereka dengan kemampuan yang ada, katakanlah misalnya sebagai seniman ngoncang, nebuk padi nih, tapi wastane angin lesung. Itu tidak merasa atau merasa bukan siapa-siapa sebelumnya begitu ya, sebelum kita create aktivasi atau Samsara Living Museum ini, karena memang tidak ada yang memberikan apresiasi.
Tetapi begitu Samsara ini kita develop ya secara kolektif, lalu mulai ada yang mengapresiasi dengan berkunjung, lalu hadir di sana berinteraksi, yang dicari malah mereka. Bukan ampura nih, kita-kita gitulah. Nah, yang minap agak good looking sedikit, kemudian Pak Naindra, apalagi Ibu Sayu, malah nggak dicari. Yang dicari justru yang otentik, yang tampilannya seperti beliau-beliau tadi, dan akhirnya setelah itu berjalan begitu rupa, level of confidence dari mereka ini meningkat, nah mereka menjadi bergairah gitu. Bergairah dan nah ini sebenarnya udah mulai ketemu titik positifnya untuk selanjutnya kita ajak mereka bergerak sesuai dengan visi dan misi yang kita hendak capai. Jadi kalau boleh saya resume bahwa yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita mendevelop knowledge mereka, pemahaman mereka. Yang kedua adalah mendevelop level of confidence-nya, ya, rasa percaya diri. Nah, yang ketiga yang kemudian menjadi simpulan utama adalah hadirkan dalam tanda kutip success story ini di depan mata mereka. Sehingga bahasa saya latah positif gitu ya. Jadi kalau latah kan seringan negatif nih, tapi latah positif ini kemudian terjadi secara organik, ya, secara partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika itu sudah kita dapat, maka apapun ide yang akan kita sajikan atau deliver, saya yakin mereka justru yang akan mengganggu kita untuk kapan kita bisa melanjutkannya. Nah, barangkali itu bisa mungkin menjawab kurang lebih pertanyaan dari Pak Putri. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Gus Agung, luar biasa ya perjuangannya untuk waktu 6 tahun untuk sampai pada titik yang sekarang ini. Mudah-mudahan nanti perjuangan berikutnya tidak sesulit yang dialami oleh Pak Gus Agung karena mungkin polanya sudah ditemukan. Jadi mudah-mudahan nanti kita tidak terlalu banyak trial and error ketika mengembangkan desa-desa lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gus Agung yang sudah akhirnya menemukan pola bahwa menjadikan masyarakat bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Betul. Sehingga mereka bisa melakukan partisipasi secara aktif. Dan juga mungkin kalau kita melihat satu istilah itu NATO, no action talk only gitu ya. Ini diubah menjadi apa mungkin ya, action first, talk after gitu betul, mungkin ya. Betul, ya. Baik. Jadi, terima kasih banyak. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mohon izin share. Lumayan ada pertanyaan. Pertanyaan yang keempat, ini disampaikan oleh Pak Wayan Sudire. Untuk bergerak secara massal, apakah mungkin kantor desa sebagai pusat pemerintahan di desa untuk menciptakan suatu yang khas untuk suatu desa untuk bergerak menjadi sebuah desa yang berdaulat secara digital. Mungkin nanti ini mohon Pak Gus Agung dan juga Pak Nendra untuk menjawab ini. Kemudian dari Pak Nitya Santiarsa, menurut saya ini adalah usaha kaum muda untuk menciptakan ubud baru di beberapa desa di Gianyar. Ya. Kemudian masalahnya, bagaimana mengantisipasi risiko usaha ketika mengandalkan satu sektor yaitu pariwisata. Berikutnya dari Pak Hafirius Sudaryanto untuk Pak Gus Agung ini, pada masa pandemi ini, apakah Samsara tidak mengadakan kunjungan secara virtual sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat se-Indonesia? Mudah-mudahan selesai pandemi mereka mempunyai niat berkunjung ke Juniper. Ya. Ibu Nitya atau Bapak Nitya? Pak Nitya. Pak Nitya, Ampura Niki, Pak Nitya. Baik, terima kasih Pak Nitya. Sekali lagi salam kenal. Sepintas mungkin terlihat demikian Pak Nitya, oke? Karena memang kalau dari visualisasi sepertinya mirip-mirip Ubud, gitu ya. Karena sejatinya sih hampir seluruh Bali ini ya mirip-mirip Ubud, gitu ya. Atau boleh nanti mirip-mirip Jungtang, gitu. Jadi mungkin yang akan share secara lebih dalam ya, bahwa kalau melihat presentasi kita tadi itu justru yang kami angkat boleh dilihat juga di misalnya value chain, begitu juga latar belakang, itu sama sekali tidak mengurung diri atau menyandera diri hanya dalam satu sektor. Katakanlah pariwisata. Tanpa bermaksud mengecilkan arti pariwisata, karena sejujurnya ya hari ini kita hidup dari pariwisata dan harus kita pelihara begitu rupa ke depan
tidak hanya dalam konteks hilir, tetapi juga hulu. Apa sih sebenarnya konten yang membuat orang kembali, kan harus kita pelihara juga. Nah, hanya saja sekali lagi garis bawah kami adalah judul kita adalah pengembangan potensi sumber daya unggulan desa. Jadi sumber daya unggulan desa ini tidak hanya yang berhilir kepada pariwisata, bahwa kemudian akhirnya pariwisatanya berkembang, ya harus disyukuri dan harus memang dipagar pariwisata yang seperti apa. Tetapi semua potensi, makanya istilah kita resources management. Nah, kebetulan saya memang latar belakangnya di marketing communication. Jadi kalau ditarik ke awal sekali gitu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu, kita melahirkan sebuah konsep namanya destination branding. Yang mana sejatinya di dalamnya adalah resources management. Nah, kalau bicara tahapan pelaksanaannya mulai dari public awareness, kemudian brand assessment, brand vision, brand strategic, brand desain komunikasi brand implementation, brand evaluation, dan lain sebagainya. Yang memang fase awalnya adalah kita menggali awareness ya, mengajak semua masyarakat untuk partisipatif. Lalu yang kedua kita assess ya, kita petakan semua potensi yang horizontal. Semua, kalau di Karangasem mungkin sedikit lebih luas dari Desa Jungutan ya, kita menemukan 7 clustering aset. Mulai dari spiritual asset, human asset, ecological, natural, cultural, heritage, dan other asset. Nah, yang kecil-kecil ini kita kelompokkan ke other asset. Lalu setelah ketemu aset secara horizontal ini, yang mana segmentasinya akan nanti berfungsi untuk bagaimana treatmentnya kemudian, siapa pasarnya kemudian, apa aktivitas yang akan dikembangkan kemudian. Lalu kita peringkatkan dia secara vertikal. Sehingga ketemulah quick win atau kemenangan cepat yang akan kita dorong lebih awal. Kenapa? Karena seperti tadi, habit masyarakat kita itu nggak boleh diajak berlama-lama untuk berhayal. Jadi mereka harus secepat-cepatnya kita berikan visualisasi semacam success story atau quick win ini atau permodelan, sehingga mereka latah positif untuk meniru kemudian di berbagai tempat sesuai strengthness yang ada. Jadi itu mungkin kurang lebih penjelasan dari kami, yang intinya adalah bagaimana semua potensi ini di mapping, lalu dia di resume ya, diperingkatkan sehingga ketemu mana yang atau istilahnya the lowest hanging fruit lah, yang buah terbawah yang paling gampang dipetik, lalu dari situ kita akan bergulir mengembangkan potensi-potensi yang lain yang ada di desa dimaksud, sehingga katakanlah kejadian mogi-mogi nenten niki seperti sekarang terjadi lagi gitu ya, ada berbagai gangguan terhadap pariwisata, maka saku kita yang lain masih akan ada isinya lah untuk kita bisa tetap safe, bisa tetap sustain, mendevelop desa kita sesuai dengan karakter yang kita memang mau bangun. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Gus Agung. Jadi Bapak dan Ibu, beliau sudah menggarisbawahi bahwa mungkin kita tidak menciptakan ubud-ubud di kabupaten lain, tapi justru membangkitkan keunikan dari masing-masing desa. Ubud mungkin mempunyai suatu pemandangan alam yang tertentu, belum tentu dia mempunyai pemandangan alam yang berbeda. Jadi sehingga kearifan lokal dan kemudian potensi-potensi lokal ini masing-masing yang akan dimunculkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ya lumayan ya pada webinar kali ini kita mempunyai waktu yang cukup longgar untuk berdiskusi panjang lebar. Karena biasanya diskusi kan dibatasi waktunya. Nah ini kita porsinya sama ya, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu puas ya. Pertanyaan kedua malah ke Pak Gus Agung kayaknya. Sebentar. Ya, Pak Gus Agung tentang Living Museum. Ya. Baik, masih dari Pak Wayan Srijaya, kaitannya dengan Living Museum, seperti tadi juga sudah saya jelaskan atas pertanyaan Pak Nitya, Pak Srijaya, itu bahwa memang pasti Living Museum, namanya museum kehidupan, ini harus berangkat dari akar kehidupan yang memang dilakoni atau dijalani oleh masyarakat di wilayah itu. Oleh karenanya, sesuai dengan tahapan yang tadi juga sudah saya share,
itu dimulai dari community atau public awareness. Jadi memang kita berikan awareness dulu kepada masyarakat untuk kita ajak bareng bagaimana prosesnya mulai dari menggali dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah assessment. Jadi pemetaan ini kita lakukan secara sungguh-sungguh ya dengan data primer, menggali langsung dari narasumber yang ada di masyarakat, dari literasi, survei dan seterusnya. Nah, sehingga kita mendapatkan apa sih strength dari satu wilayah atau desa ini. Nah, dari situ baru kita menentukan quick win tadi, Pak. Jadi yang akan didorong lebih awal untuk kita setting atau setup menjadi penghela gitu ya, pemantik lahirnya potensi-potensi lain. Nah, ini yang kemudian kita lakukan di fase ketiga dan seterusnya. Jadi sekali lagi garis bawahnya adalah sudah pasti potensi yang diangkat adalah berbasis pada akar atau keunggulan dari setiap wilayah atau desa. Terima kasih. Pak Gus Agung, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya baik, mungkin saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah sangat komprehensif disampaikan oleh Pak Naindra. Saya ibaratkan ini ayam dan telur, Pak. Jadi kalau tidak ada yang mengambil inisiatif, maka akan bulat gitu istilah. Kalau di Jawa bulat katanya. Jadi memang harus mengambil inisiatif. Yang kami maksud adalah bahwa kita harus melahirkan sebuah visualisasi atau permodelan. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, para pihak yang seharusnya menjadi penanggung jawab terhadap beberapa challenge atau handicap ini, itu menjadi tidak merasa urgent. Ya, itu satu. Tapi setelah melihat visualisasi atau permodelan kita, maka wah, ini sangat urgent. Ketika ini bisa didukung oleh infrastruktur dan lain sebagainya yang baik, maka saya yakin optimalisasi platform ya ataupun konten yang akan dikembangkan akan jauh lebih optimal misalnya. Jadi itu saya kira yang juga menjadi selling point ya dari pertemuan hari ini, bagaimana LPPM mengambil peran untuk mendistribute ide ini sehingga seluruh stakeholders ya bisa bergerak bersama, saling menampal kekurangan yang ada, dan di hilir nanti masyarakat atau rakyat yang akan menjadi penikmat ya dari kesuksesan kolaborasi ini. Mungkin itu tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus Agung. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa digitalisasi mungkin ini memang sudah saatnya ya dilakukan, dan masa pandemi ini mungkin bisa dijadikan momentum untuk melaksanakan digitalisasi. Lanjut ke Pak Gus Agung, silakan. Ya, saya kira tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh Pak Naindra karena memang sudah sangat well prepare ini Pak Naindra ini. Jadi semua sudah ada dalam bentuk skema yang tinggal diikuti gitu. Jadi template-nya ini sudah jadi, tinggal nanti kita sesuaikan konten dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin memperkuat saja yang menjadi garis bawah adalah posisi platform atau digitalisasi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap proses yang kemudian hasil lahirnya ya atau KPI-nya ini bisa terukur gitu. Jadi sekali lagi adalah sebuah program yang berorientasi hasil tanpa harus mengabaikan proses, yang kemudian KPI-nya ini bisa benar-benar terukur. Digitalisasi ini akan memberikan kemudahan kita untuk melihat katakanlah progres yang terjadi di desa-desa yang sedang didampingi ini secara konkret, secara real time, termasuk kemudian akan menjadi data yang memudahkan kepada semua pihak melakukan decision atau keputusan-keputusan di dalam berkolaborasi dengan desa bersangkutan. Jadi kalau ini blank area atau blank data, saya yakin keputusan ataupun kebijakan termasuk uluran tangan ini itu akan memiliki potensi deviasi. Jadi itu saya kira underline ya yang diberikan selling point dari keberadaan platform digital ini. Terima kasih. Untuk Pak Gus Agung, kami persilakan. Ya. Jadi ini terkait dengan yang ditolak-tolak nih awalnya. Pokoknya urusan yang berat-berat nih gimana? Caca saran jenggot ini.
Om Swastiastu, Gusti Haji. Malih pisan niki boya je nasikin segara. Nabi malih Pak Gusti duwe 6 kilometer niki garis panjang pantai utawi segara. Nah hanya bertemu segara gunung niki. Karena kita ring jungutan lereng Gunung Agung pasti ke nilai manfaat ya. Kalau kita bicara nilai Bali, segara gunung pun akan melahirkan sebuah kolaborasi lah. Nah kalau melihat Napi Wastane situasi Desa Ndue yang berada di satu wilayah yang kita sudah tidak asing lagi lah. Ini kan Sanur area sudah begitu berkembang dan lain sebagainya. Mungkin akan sedikit berbeda dimensinya. Oke. Kalau dari sisi aspek informasi, kemudian pemahaman, begitu juga visualisasi, kita yakin tidak kurang lah. Karena acap kali masyarakat sudah berinteraksi dengan pola-pola itu. Nah, oleh karenanya kalau tiang lihat justru platform ini akan memberikan opportunity yang berbeda, artinya dalam aspek yang lain. Nah, kalau yang kita sering diskusi sama Naindra, ini kita ambil contoh mandan nggih, karena baiknya sih diskusinya sudah based on Napi Wastane real example lah. Jadi kita compare misalnya, mungkin kan ketika pandemi ini berlangsung, begitu juga pasca pandemi, kemungkinan pergerakan aktivitas khususnya tourism, ya kita bicara tourism Dumun, ini memang akan cukup banyak bergeser atau ceruknya mulai akan cukup besar di sisi bisnis trip. Jadi di sisi di luar leisure lah. Leisure tetap akan berjalan, tetapi bisnis trip yang mungkin nanti akan berhilir kepada aktivitas MICE ini akan semakin besar. Nah, katakanlah misalnya hari ini kita melihat Bali ya secara menyeluruh, ketika bicara MICE ini kan masih sangat terbatas. Katakanlah misalnya kita baru punya ITDC, ya, Nusa Dua dengan BNDCC-nya, dengan Westin dan seterusnya. Begitu juga di tempat lain yang mungkin tidak sekomprehensif ITDC. Nah itu masalahnya, atau kita anggap bahwa hari ini kita memiliki tempat yang sangat terbatas untuk berMICE, adalah karena perspektif kita melihat infrastruktur MICE ini menjadi mungkin adalah ketika dia terintegrasi secara fisikal. Oke, kita melihat kan ITDC begitu rupa terintegrasi satu hotel dengan hotel lain ada dalam satu area, kemudian ada shuttle bus, ada sebuah manajemen yang settle gitu ya. Menjadi sangat tidak mungkin ketika ini dikembangkan di daerah yang secara fisikal tidak seperti itu gitu. Nah, dengan adanya platform ini, ya, Niki mungkin agak sedikit berkembang ya, tetapi masih inline lah dengan ide tadi. Dimanapun menjadi mungkin, jangankan Sanur gitu. Nah, yang kita juga sedang rintis sama Pak Naindra adalah menjadikan Jungutan atau Karangasem ini menjadi salah satu pilihan berMICE ke depan. Seperti yang tadi juga kita share ya, di Authentic Balinese Meeting itu kan sebenarnya embrio MICE di rural space. Nah dulu ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ya satu venue-nya tidak ada. Yang kedua pendukung fasilitasnya seperti tempat menginap, transportasi dan seterusnya tidak ada. Kalaupun ada nggak ngerti harus cari di mana. Harus numpang mobil apa atau transport apa. Nah dengan adanya transportasi digitalisasi ini atau platform yang kita create ini, maka yang secara fisikal tidak terintegrasi ini kita integrasikan secara digital. Jadi one click gitu ya, real time kita akan tahu availability room-nya berapa, kemudian venue yang juga provide number satu jumlah kapasitas orang untuk berMICE dengan angka tertentu juga ada. Kemudian bagaimana konektivitasnya juga kita bisa collaborate dengan penyedia jasa transport dan seterusnya ya. Nah itu yang bisa mungkin menambah referensi apa yang kira-kira bisa di collaborate juga dengan desa adat ya semacam Intaran yang tiang yakin sampun luar biasa dari sisi potensial development-nya. Mungkin itu tambahan Si Haji, Sinampura untuk kekirangannya nih, Suksema. Pak Gus Agung, maaf dikit kita sambung saja ke penanya berikutnya dari Pak Wayandana Ardike, ini yang dari Perean. Jadi sudah 10 tahun mengembangkan desa wisata, nih yang sedih tolak-tolak, mungkin bisa dikasih sedikit highlight sedikit ya, karena mungkin kalau tidak kita berbagi
tentang hal ini orang-orang mungkin cepat putus asa ya karena ditolak-tolak pertama kali. Gimana Betul. sih Pak Gus Agung nih 6 tahun sampai tangguh kayak begini akhirnya berhasil untuk mengajak masyarakat untuk proaktif bersama-sama. Silakan Pak Agung. Ya, kita harus ngumpul niki memang Pak Wayan dan Ardika nggih, yang senasib sepenanggungan niki harus bersatu. Karena betul, karena memang sharing dari setiap case yang kita temui di lapangan niki adalah aset yang paling berharga menurut yang saat ini. Apalagi ketika kita niki sedang ada dalam semangat bersama untuk membangun Bali ya dengan tanda kutip lah cara yang benar gitu. Ampura kalau ternyata ada yang salah. Jadi dengan pola komunikasi yang ada, harapan kita ngiring kita berkumpul lebih banyak lagi teman-teman yang punya tantangan yang sama di lapangan ya, sehingga referensi di satu desa dengan desa lain ini kita bisa bertukar. Mungkin agak spesifik nih kalau kita bisa ambil contoh ya di desa Jungutan, seperti tadi yang sampaikan memang betul nih yang baca juga di pertanyaannya semua berorientasi pada hasil kan gitu ya. Dan ini sangat manusiawi. Artinya mungkin tidak perlu juga kita tentang habis-habisan kan nanti jadi buang energi kan. Nah, kalaulah ternyata kita sepakat bahwa hasil menjadi salah satu orientasi yang akan dituju bersama gitu ya, yang atau menjadi semacam pamrih lah dari yang kita akan ajak. Tetapi kalau hasilnya ini kemudian kita anggap tepat ya dalam hal pengembangan Bali ke depan, ya rasanya terbayar nih dosa untuk kita berorientasi hasilnya nih menjadi terbayar gitu ya. Nah oleh karenanya lah kemarin ya, dengan apa istilahnya ya nothing tulus lah nih. Jadi kita memang bergerak begitu rupa, Tiang juga sama saudara sudah cukup lama meninggalkan desa gitu ya, artinya dalam tanda kutip karena harus urban ya, baik karena pendidikan atau pekerjaan. Nah menjadi ingin ada justru untuk bisa melakukan aktivitas produktif di desa. Nah oleh karenanya kemarin ini akhirnya kita berkesimpulan bahwa kalaulah ternyata seperti tadi harus berorientasi hasil, tapi hasilnya ini yang kita pastikan positif untuk Bali. Nah oleh karenanya lah kita melahirkan gerakan Living Museum ya, ini hampir di seluruh Karangasem Pak Ardike ya. Jadi kita sudah ada sekitar 10 inisiatif di Karangasem berupa Living Museum, ada Museum Pustaka Lontar, ada Museum Tari Sangyang ya di Selat niki, kemudian juga Subak di situ. Terus juga ada inisiatif Museum Mata Air di apa namanya Bukit Jambul. Kemudian juga ada Living Museum Wastre di ujung. Ya termasuk yang legendary Living Museum kan Tenganan gitu ya. Nah ini sebenarnya udah bertumbuh niki. Jadi sudah bertumbuh inisiatif-inisiatif yang sama. Tujuannya apa? Kalaulah ternyata seperti tadi ya berorientasi hasil, tapi hasilnya rupanya sami niki ujung-ujungnya adalah mengembalikan Bali gitu, pada nilai-nilai yang ada sebelumnya. Nah kalau istilah Tiang dalam satu kalimat adalah bahwa aktivitas kita niki mengarah pada satu tagline bahwa semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan gitu. Jadi itu yang kita terus lakukan, bahwa ngiring kita lakukan pelestarian ini begitu rupa karena pada akhirnya juga akan semakin mensejahterakan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus Agung, Pak Nendra. Tidak terasa sudah beberapa jam kita ngobrol bersama. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu peserta, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Kalau saya lihat webinar-webinar sebelumnya, paling yang bisa dijawab itu 3, 4, mungkin maksimal 5 pertanyaan. Ini ada 14 pertanyaan ya, sudah kita tuntaskan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa antusiasme dari para peserta semuanya ini memang luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang demikian aktif untuk berdiskusi dengan narasumber. Hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta webinar, karena terbatasnya waktu, kalau ini dilanjutkan, saya yakin besok webinarnya baru bisa ditutup ini. Jadi mohon maaf, terpaksa sesi presentasi dan diskusi pada webinar pagi ini tentang menuju desa berdaulat secara ekonomi melalui digitalisasi terpaksa kita akhiri. Saya secara pribadi selaku moderator mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, kemudian atas jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber, ini sangat luar biasa. Semoga webinar pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua
mungkin juga memberikan wawasan baru kepada kita semua, sehingga ke depan khususnya untuk teman-teman dari perguruan tinggi akan bisa menghadirkan suatu research, suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang memang benar-benar lebih tepat sasaran, memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kehadiran perguruan tinggi ke masyarakat karena memang dibutuhkan, jadi tidak dianggap sebagai gangguan kepada mereka, tetapi memang disambut dengan baik oleh masyarakat, sehingga secara menyeluruh kualitas riset dan pengabdian kita memang bisa lebih berkualitas dan memberi dampak positif pada kemajuan masyarakat desa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC Ibu Sri Sutari. Baik, Bapak Ibu, seluruh partisipan yang sudah hadir, jadi kami akan informasikan terkait dengan materi dan sertifikat itu akan dikirimkan langsung lewat email Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tulis pada saat di absensi tadi. Ya, saya Niwayan Sri Sutari mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam acara webinar hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan webinar terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami harapkan Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat dari webinar yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Udayana, dan kita akan bertemu lagi dalam acara webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.